Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di pagi yang sejuk ini kita masih banyak diberi nikmat, yang salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim untuk mengkaji ilmu bersama, yang mudah-mudahan di pagi hari ini ada tambahan amalan untuk kita semua. Amin. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat yang dengan membaca sholawat tersebut, insya Allah mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya dengan izinnya tentunya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridul liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Surat apa, Bu? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6. Di sini ada perintah untuk berwudu ketika kita mau sholat, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi ketika kita akan sholat, kita diperintahkan untuk berwudu. Yang kita tahu wudu itu yang diusap atau yang dikenai air bagian apa saja, Bu? Di antara bagian kulit yang tidak tertutup, ya, seperti tangan, muka, kemudian kaki-kaki sih kita tutup ya, ada pakai kaos kaki. Jadi wudu tersebut adalah badan kita yang ada hubungannya dengan luar, yang mana kita tahu bahwa kulit
merupakan media untuk apa? Untuk masuknya kuman ke tubuh kita. Dengan kita berwudu, harapannya kita bersih, terbebas dari kuman-kuman ya. Setidaknya minimal ya. Itu berapa kali sehari Bu? Minimalnya berapa? 5 kali ya. Waktu sholat wajib. Beda lagi dengan sunah-sunah, banyak kita sunah-sunah, kemudian kita ada juga yang menjaga wudhu kita, ya. Kemudian ada seruan juga ketika kita mau tidur juga berwudhu. Ya. Kemudian manfaat secara umum kulit tersebut diantaranya adalah membungkus tubuh serta melindungi tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi juga ya. Jadi manfaatnya ketika wudhu itu kulit akan terhindar dari kuman karena setidaknya minimal tadinya minimal kita bersihkan 5 kali dalam sehari. Kemudian juga racun-racun, kemudian radiasi, ya. Karena istilahnya kulit itu kan banyak bersentuhan, banyak berhubungan dengan dunia luar, yang mana dengan wudhu tersebut adalah untuk menjaga kesehatan daripada kulit tersebut. Kemudian kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita. Ini bintik-bintik pori-pori ya Bu, bukan tidak ada manfaatnya. Ini adalah untuk banyak sekali ya, diantaranya untuk mengatur suhu tubuh kita, kemudian mengeluarkan zat-zat atau racun yang ada di tubuh kita, yaitu melalui pori-pori. Ya. Kemudian fungsi ekskresi itu mengeluarkan, diantaranya mengeluarkan racun-racun dan zat yang tidak berguna melalui tubuh kita. Kemudian juga fungsi kulit itu adalah merupakan media komunikasi antar sel saraf. Di antaranya ketika dicubit kita merasakan apa Bu? Sakit. Kan dicubit yang terasa sakit di mana Bu? Di kulit ya. Kemudian ketika kita tersengat panas, ya, itu kulit yang merasakan. Kemudian juga ada misalnya dalam kegelapan, kemudian kita menyentuh sesuatu, kita yang tahu siapa Bu? Kulit. Ya, di antaranya adalah media-media tersebut, fungsi daripada kulit. Kemudian juga terkait dengan ini maka perlu dengan wudhu tersebut itu adanya menjaga kelembapan daripada kulit. Ya. Karena misalnya kulit tidak lembab, ya, itu dengan seseorang yang mempunyai penyakit tertentu, kemudian di mana kulit tersebut kering, itu adalah berbahaya. Makanya ada disuruh untuk kita berwudu. Sebagai contoh ya Bu, mohon maaf, untuk yang menderita kencing manis, ya, untuk yang menderita kencing manis itu coba diperhatikan, kulitnya kan agak kering ya. Ya, nama betul. Misalnya kita melihat seseorang kemudian sudah dengan mohon maaf, untuk orang-orang yang menderita penyakit kencing manis diantaranya ya, kemudian ada yang gagal ginjal ya, itu bisa diperhatikan di kulitnya agak kering ya, agak kering. Makanya biasanya untuk kesehatan disarankan untuk apa? Pakai pelembab untuk menjaga kulit tersebut, karena dengan adanya kulit yang kering itu seandainya terkena benda atau apapun lah itu mudah kegores, mudah sakit, mudah terluka ya.
Di samping tadi fungsi-fungsi tadi itu kenapa sih kok kita diperintahkan untuk berwudu? Di antaranya adalah ada berkembang beberapa apa istilahnya ya, kuman ya, beberapa kuman berkembang di kulit. Waktu mungkin di pas saat pendidikan diajari ya untuk anak-anak kita ada beberapa kuman atau flora atau apalah jenisnya itu bisa berkembang di kulit. Dan diantaranya kuman-kuman tersebut berkembang di yang terkena dengan luar, misalnya dengan di kaki, jari, kaki, kemudian di kuku juga ya Bu ya. Kan kuku ada apa? Ada juga yang berjamur itu ya. Kadang-kadang ada seseorang yang berjamur itu karena ada zat-zat yang tidak berguna atau kuman yang menempel di situ. Yang itu insya Allah dengan berwudu kita bisa terbebas dari hal tersebut. Itu terkait dengan itu ya. Yang dibasuh tadi diantaranya adalah apa Bu? Tangan, muka, kaki ya yang dibasuh. Kemudian ada juga di situ rangkaian dari wudu adalah berkumurnya, meskipun itu merupakan sunnahnya, jadi berkumur, keutamaan untuk berkumur itu diantaranya ketika kita sehabis makan sesuatu, biasanya ada tertinggalnya di gigi kita atau di gusi atau di apa itunya. Dengan berkumur saat kita wudu itu harapannya adalah sisa-sisa makanan tersebut akan keluar, akan bersih ya. Jadi kumur tersebut dengan kumur yang benar ya Bu ya, nggak usah eman-eman ya ketika kita berkumur. Kemudian jangan istilahnya ada yang sedikit tok gitu ya, eman-eman ada sisa makanan di sini enak kok gitu ya, nggak usah. Maaf ya Bu ya. Jadi ketika kita berkumur benar-benar kita berkumur tujuannya adalah membersihkan sisa makanan yang ada tertinggal di antara gigi kita, di gusi. Jadi apa istilahnya gusi apa ya? Sela-sela gigi ya, itu. Jadi kita benar-benar keluarkan karena seandainya ada makanan yang tersisa di sela-sela gigi itu juga akan menyebabkan sakit tentunya ya. Kemudian kadang-kadang bisa terjadi karena kuman tersebut hidup di situ, kemudian kita bisa terjadi adanya gigi keropos ya. Meskipun itu kalau di anak-anak terbentuk gigi yang mudah keropos itu biasanya ada zat-zat tertentu yang kurang di anak tersebut. Di samping mungkin suka makan manis, kemudian zat kapurnya ketika bayi kan terbentuk zat kapur kan ketika juga saat di kandungan ya Bu ya, itu ya ada. Kemudian ada ibu-ibu tertentu yang mengidap penyakit yang menyebabkan gigi tidak kuat pada janinnya, itu juga ada ya Bu ya. Di antaranya karena obat, misalnya ibu-ibu tertentu minum obat-obat tertentu yang bikin gigi tidak kuat ya. Dan tentu saja kalau kita membersihkan gigi dengan benar, kita ajari anak-anak kita gosok gigi, kemudian itu juga insya Allah untuk mengurangi hal-hal tersebut. Kemudian penelitian ini punya penelitian disampaikan bahwa berkumur itu ada beberapa manfaat. Di antaranya adalah mencegah mulut dan tenggorokan dari radang dan menjaga gusi dari luka. Kemudian dapat menjaga membersihkan gigi dengan menghilangkan sisa-sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi. Kemudian menguatkan sebagian otot ketika kita berkumur dengan benar, itu kan ada gerakan ya punya. Itu tidak sengaja kita senam Bu, okay? Otomatis ya dengan berwudu yang benar itu ini otot-otot ini kan
akan bergerak ya, dan itu merupakan juga senam yang mana salah satu fungsinya berkumur adalah untuk mencegah elastisitas dari kulit pipi sekitarnya, kemudian juga akan mengencangkan ya, jadi nggak usah ke spa, nggak usah ke itu ya Bun ya. Dengan berkumur yang benar insya Allah kita akan terjaga di itu. Dan mohon maaf juga kalau ini juga tergantung juga nanti dari berkembangnya usia, bertambahnya usia juga tidak sekencang saat mudanya. Dan itu merupakan olahraga Bu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ketika kita berkumur, sekalian itu ya punya apa, nyedot bahasa Indonesia apa ya, istisqa ya. Jadi yang benar, jadi ketika kita berwudu sambil masukkan air di gigi, di hidung Bu, sakit tidak apa-apa, insya Allah tidak bahaya. Memang sakit ya, sakit badan ketika kita panas ya, senggerang gitu ya, insya Allah nggak apa-apa. Karena di lubang hidung itu adalah salah satu media juga untuk masuknya kuman. Makanya di situ ada rambut di hidung ya Bu ya. Bukan tidak ada fungsinya itu Bu, rambut itu adalah merupakan tameng dari hidung, di dalam hidung untuk tidak atau mencegah masuknya kuman di hidung. Dan karena itu adalah juga media untuk masuknya kuman, maka disyariatkan ketika kita berwudu disedot, ya, disedot. Jangan kan beberapa saya pernah lihat, mohon maaf nih ya, kemudian ini ya, gini, nggak ada fungsinya, ya Bu. Ada yang melakukan dah Bu, kamu harus gini. Karena tujuannya adalah mengeluarkan kuman yang ada di hidung. Jadi benar-benar disedot, keluarkan. Kan minimal 3 kali ya ketika itu melakukan itu. Jadi benar-benar ketika kita berwudu itu sesuaikan dengan tata cara, sehingga kita benar-benar istilahnya fungsinya akan berdampak ke kita terkait dengan kesehatan. Kemudian ketika kita basuh muka, ya, nggak usah eman-eman bedaknya luntur Bu. Nanti beli lagi. Jadi benar-benar kita ngusap yang keras, yang setidaknya menekan. Di situ ada fungsi mijit, masase, ya. Jadi benar-benar kemudian jangan lupa tangan kita di mata, keluarkan kotoran di matanya. Mohon maaf. Jadi ini kemudian ini keluarkan, ini ada kotoran ini lewat ini. Jadi tidak iman-iman gitu ya. Dan sebaiknya kita kan mencari, kalau misalnya pas bepergian, kalau di rumah sih tertutup ya Bu ya, tidak ada orang lain. Kalau misalnya kita bepergian pada musola atau masjid tertentu akan menyediakan khusus wanita, ya. Jadi seandainya Anda ya usul aja lah untuk takmir, gimana sih untuk wudu, tempat wudu wanita itu tertutup, ya. Tapi kan ada yang terbuka ya, dengan santainya aja kita buka kerudung, tapi enggak. Jadi karena kita benar-benar ketika wudu adalah seluruh, ya, tumbuh gigi ya, tumbuh rambut, batasannya di situ. Jadi benar-benar kita agak tekan, kemudian kita bersihkan mata sekalian pakai jari. Jadi di samping ada tadi penekanan ketika kita membasuh muka itu dikeras, agak kayak dipijit ya, dan itu otomatis, dan itu merupakan masase dari otot-otot kita. Fungsinya adalah untuk peremajaan kulit kita, ya. Kemudian ketika masuk tangan itu sama, jangan sekedar gini aja, kemudian ada yang eman-eman gitu ya, eman-eman, kemudian tidak sampai kan sampai siku ya Bu ya. Jadi sikunya bukan batasan siku ke sini, tapi sikunya adalah kena air, ya.
Jadi agak keras, dan ini di sela-sela juga dibasahi. Dan kita melakukan juga di situ pijit-pijit terkait dengan kulit, baik di sela-sela jari, kemudian ini benar-benar agak ditekan sehingga fungsinya benar-benar berfungsi untuk kesehatan tersebut. Kemudian yang dibasuh lagi adalah mana Bu? Kaki, ya. Dan kaki pun gitu, jangan dicentur aja, kan ada kita melihat ya, sentur aja di keran gitu, kita ogah-ogahan tangan kita pegangan aja. Tapi benar-benar dibasuh, kemudian kita disela-selain di antara jari-jari kaki tersebut. Kadang-kadang kan biar praktisnya aja ada sentor aja, kadang-kadang gini aja ya. Kaki juga, lihat enggak Bu? Ada ya. Jadi biarin aja keran kemudian yang basah, tapi tidak. Perintahnya adalah membasuh ya diusap, ya. Nggak usah sampai lutut Bu, mata kaki aja, ya. Jadi benar-benar diusap sehingga benar-benar di situ ada pijitan-pijitan halus terhadap jari-jari kaki di sela-sela kaki itu. Dan seandainya diguyur toh tidak disela-selai, kan bisa saja ada di antara jari yang tidak terbasuh. Berarti kan kita belum sempurna wudunya. Okay. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sebelum lupa, ini di antara jari-jari tangan, jari-jari kaki itu kan ada istilahnya perifer namanya. Ini kan ada pucuk-pucuk dari saraf yang perlu di samping tadi untuk membersihkan, itu kan juga ada di situ, ada ujung-ujung saraf di situ yang perlu kita pijit-pijit benar-benar gitu ya. Dan kita lakukan minimal tadi berapa Bu? Sehari 5 kali. Kemudian ketika kita membasuh kepala biasanya gimana Bu? Berapa sekenya? Kan ada juga hadis, nggak tahu benar nggak Bu Ustazah. Hadis berapa seketok gitu. Ketika kita basuh kepala, kemudian ke belakang, jari-jari ini masuk di lubang telinga kita. Kemudian ini juga melakukan pijitan ke daun telinga ya. Jadi ini masuk di lubang. Coba praktekkan di kerudung juga ada apa-apa kan di kerudung. Kemudian ini ibu jari kita ngusap dari bawah ke atas. Oke. Enggak ditempel-tempel toh enggak, tapi benar-benar kita melakukan jadi masuk, kemudian puter di belakang daun telinga ya. Itu diputar, dan itu tidak sekedar itu tapi agak keras. Jadi ada pijitan-pijitan di situ. Ada juga yang mengungkapkan bahwa telinga adalah badan kita. Jadi bentuk telinga itu ketika kita lihat misalnya ada ronsen bayi masih dalam kandungan, bentuknya gitu. Dan ini daun yang untuk pelek itu loh Bu, yang di panjenengan ada lubangnya itu, dibuat lubang. Sebenarnya tinggal dibuat lubang juga apa-apa ya, ditindih itu merupakan kepala ya. Jadi bayi tiduran dalam kandungan, pernah lihat Ibu ya? Bayangkan aja ya. Nah itu adalah ini yang untuk tempat tindih itu adalah bentuk kepala dari kita. Jadi ini ada yang mengatakan dalam penelitian bahwa di telinga tersebut adalah bentuk dari tubuh kita ketika kita merungkel saat itu ya. Jadi bentuknya itu. Jadi benar-benar dilakukan. Kemudian penekanan di lubang ini, kemudian kan otomatis nyenggol centilnya telinga ya punya. Nah itu merupakan apa? Merupakan istilahnya meningkatkan kecerdasan daya pikir. Itu dalam penelitian di situ disampaikan ya. Jadi benar-benar kita melakukan, juga usah eman-eman. Jadi ketika kita basuh muka, nggak usah eman-eman bedak kita akan luntur, tidak. Insya Allah dengan izin Allah, dengan orang yang ahli wudu sama tidak beda Bu, ya beda bukan kan bersinar yang tahu
Ya meskipun nganggap kita oke lah, saya kulitnya hitam, oke lah hitam, insya Allah bersinar, setidaknya di yaumul qiyamah nanti ya. Karena dengan orang yang berwudu akan bersinar ketika hari kiamat. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Sebelum saya sampaikan ada beberapa hadis terkait dengan perintah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis yang artinya jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudu, ya. Sebagaimana kamu berwudu ketika hendak mengerjakan sholat, kemudian berbaringlah ke arah sebelah mana, Bu? Kanan, ya. Dan bacalah doa yang artinya doanya, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepadamu yang telah Engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah Engkau utus. Jadi kita diperintahkan untuk berwudu sebelum tidur. Ya. Kita insya Allah sudah melakukan semuanya, Bu. Alhamdulillah. Dan ada banyak manfaat di situ, ya. Kadang-kadang godaannya setelah wudu mapan kentut lagi. Tidak sekali kentutnya bolak-balik. Dengan mengharap ridho Allah, insya Allah kita bolak-balik wudu juga tenang aja, ya, Bu, ya, nggak males, ya. Jadi sudah wudu, karena kadang-kadang malam kan dingin, ya, Bu, ya. Sudah mapan gitu kentut lagi, balik lagi, sudah dingin gitu, ya. Dan ini ya Allah, mudah-mudahan dengan wudu tersebut ketika mau tidur ada banyak manfaat, Bu. Di antaranya, ya, ini jaminan dari Allah. Ada beberapa hadis tidak saya sampaikan di sini, ya. Jika ajalmu tiba, maka jadi ketika wudu sebelum tidur, kemudian dalam tidur kita qadarullah-nya adalah ajal kita tiba di situ, maka meninggalnya dalam keadaan mati syahid, ya. Jadi iman-iman ketika mau tidur kita tidak wudu, ya. Karena kita nggak tahu, ya, ajal kita datangnya kapan, dan kita insya Allah udah siap, ya, Bu. Siap tidak siap kan harus siap, ya. Jadi ketika ajal kita sampai pada saat kita tidur dan kita sudah berwudu, insya Allah itu kita matinya adalah mati syahid, ya. Kemudian juga hadis yang lain ada juga bahwa ketika wudu sebelum tidur itu insya Allah kita bersih dari segala dosa. Kemudian diantaranya lagi adalah dapat mencerahkan kulit terbaik ketika kita wudu sebelum sholat. Jadi kulit kita akan terpancar, ya, terpancar ketika wudu sebelum kita tidur. Kemudian dengan wudu sebelum tidur itu juga insya Allah tidak ada mimpi yang buruk, karena jin setan tidak akan bisa mendekati kita, ya. Kemudian juga diantaranya tawarannya adalah ketika kita wudu sebelum tidur itu insya Allah ditingkatkan derajat kita. Kita nggak usah tanya lah derajatnya sampai tingkat berapa, tapi dijanjikan di situ dalam hadisnya adalah derajat kita akan diangkat ketika kita melakukan wudu sebelum tidur.
Dan juga di hadis yang lain yang intinya bahwa ketika kita wudhu sebelum tidur juga malaikat akan menjaga kita saat tidur kita. Jadi santai aja Bu, okay? Insya Allah tidak akan diganggu karena malaikat sudah menjaga kita. Kemudian bagian kulit yang terkena air wudhu akan bercahaya pada hari kiamat. Dan juga di sini dikatakan juga saya merangkum ada 8 ya, 8 dari manfaat wudhu sebelum tidur. Di antaranya setiap tarikan nafas kita dalam tidurnya akan dihitung sebagai pahala. Aku nggak seneng Bu, nafasnya berapa kali coba kita ketika kita tidur ya. Itu dihitung nafas kita masuk udara keluar itu dihitung sebagai pahala kita. Jadi kita harapkan bahwa mudah-mudahan kita semua dijaga untuk istiqomah melakukan wudhu sebelum tidur. Dan juga ada yang ini ada beberapa dalil ya Bu ya, ketika sebelum tidur juga kita juga disarankan untuk sholat apa Bu? Sholat witir. Ya, karena ada beberapa yang mau kerso kita mau pakai yang mana ya? Karena dengan kadang-kadang kita tertidur terlalu lelap ya. Kadang-kadang kebangun-bangun adzan subuh. Berarti witir kita kan terlampaui. Setidaknya ketika kita mau tidur sudah wudhu, kita sholat witir dulu sebelum tidur. Dan insya Allah kita terkait dengan itu, karena salah satu yang tidak harusnya kita ditinggalkan adalah setiap hari untuk sholat witir. Jadi kita ketakutan kita. Jadi para sahabat kan ada yang melakukan bahwa witir beliau adalah sebelum tidur karena ketakutan seandainya tidak terbangun ketika kita tidur. Ya. Jadi kalau kita tidak terbangun ketika tidur sudah sholat witir, alhamdulillah kita sudah sholat witir. Ada juga sahabat yang melakukan, karena saya yakin bahwa saya akan dibangunkan saat itu. Monggo kerso kita monggo kerso kita mau melakukan itu apa tidak. Setidaknya kita minimal kita wudhu sebelum kita tidur. Kemudian terkait dengan wudhu ini punya. Artinya saja saya bacakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal. Bilal tahu Bu? Bukan Bilal tetangga kita, bukan Bu? Paham ya? Bilal yang dimaksud adalah tukang adzannya Rasulullah. Di sini Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, bertanya, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Ya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Bilal masih hidup saja, sandalnya sudah terdengar di surga. Itu tanya Rasulullah. Kemudian Bilal menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku lakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Jadi Bilal itu tidak melewatkan setelah wudhu sholat. Sholat apa itu Bu yang dimaksud Bu? Syukrul wudhu. Ya. Jadi sholat syukur wudhu itu juga di dalam salah satu dalil mengatakan bahwa itu dibolehkan sholat ketika kita waktu-waktu larangan sholat. Ya. Setelah wudhu, larangan sholat diantaranya apa saja Bu? Yang tidak boleh waktu sholat diantaranya setelah subuh. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah asar. Itu tapi untuk sholat syukrul wudhu itu dibolehkan. Itu ada yang mengatakan di situ bunyi dalilnya. Tapi monggo ibu mau pakai yang mana di situ. Jadi Bilal
itu melakukan baik siang, malam, setelah wudhu, karena Bilal menjaga wudhunya. Ya. Jadi begitu batal, ya, harapannya kita juga gitu ya Bu, ya. Ketika batal kita wudhu, jadi kita terjaga wudhu kita selama kita masih terjaga. Jadi ketika kita melek, kita harapannya adalah wudhu jangan sampai ditinggalkan ketika batal wudhu. Kemudian sholat syukur wudhu kapanpun, ya. Dan itu sebagai contohnya bahwa sandal Bilal, ketika Bilal masih hidup saja sandalnya sudah terdengar di surga. Jadi tidak ada lain adalah bahwa dengan menjaga syukur wudhu itu pahalanya adalah surga. Di sini hadis yang lain yang artinya tak seorang pun yang berwudu kemudian melakukan secara sempurna dan sholat 2 rakaat yang sepenuhnya jiwa dan raganya kecuali pasti masuk surga. Ini, ya, ini kaitannya dengan Bilal. Kenapa sih Bilal sandalnya sudah terdengar di surga? Karena di sini ada hadis yang mengatakan bahwa melakukan sholat syukur wudu tidak lain adalah pahalanya adalah surga. Ya, senang ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan istiqomah. Kemudian hadis yang lain, siapa saja yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya dan sholat 2 rakaat dengan tidak berbicara pada dirinya sendiri, yaitu dengan urusan duniawi dalam 2 rakaat tersebut, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita sholat wudu, tapi godaannya kadang-kadang lewat dari setelah wudu ada yang tanya, akhirnya ngomong, ya. Itu sebaiknya kita diem sebelum sholat syukur wudu. Dan kita tidak mampir-mampir, enggak bebetan saya, tidak. Ya. Jadi kita lakukan bahwa sholat syukur wudu adalah dilakukan ketika kita selesai wudu. Jangan ada komunikasi dengan siapapun, jangan mengerjakan apapun, kita langsung sholat syukur wudu. Ya, bisa Bu? Bu, insya Allah ya. Bismillah. Mudah-mudahan setelah ini kita melakukan dan harapannya kita selalu menjaga wudu kita. Jadi misalnya kalau kita ada dari sini kentut nih sampai rumah wudu, sholat syukur wudu, ya. Harapannya di situ. Dan itu sedikit ilmu, sedikit informasi karena siapa yang menyampaikan hal kebaikan, ya, meskipun satu ayat atau satu huruf itu insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi harapan saya nanti ketika ibu melakukan, saya ada kecipratan nih. Kecipratan apanya Bu? Pahala panjenengan. Gitu kan, karena informasi siapapun menyampaikan hal kebaikan kemudian orang tersebut melakukan, ketika orang yang menyampaikan sudah tidak ada pun insya Allah akan selalu kecipratan pahala yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu dalilnya kayak gitu, bener kok Bu? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita istiqomahkan untuk menjalankan beberapa yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.